Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Nugroho. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Materi Asmaul Husna ini termasuk ke dalam ranah akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian hasil karya saya berupa media pembelajaran. Media pembelajaran ini saya buat dengan menggunakan software Adobe Flash Professional. Kebetulan yang saya gunakan untuk membuat media ini yang versi ke-6. Langsung saja saya akan membukakan file media. Sebentar saya cari dulu letaknya. Ya, ini. Ya, untuk membuka media pembelajaran ini terlebih dahulu kita harus memasukkan identitas peserta didik. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengisi dengan nama saya sendiri, Muhammad Ali Nugroho. Nomornya karena saya tidak punya absen, saya isi nomor 99. Kemudian kelasnya reguler saja. Nah, setelah kita mengisi, otomatis akan muncul "Selamat datang saudara Muhammad Ali Nugroho". Yang selanjutnya kita klik lanjut. Nah, ini adalah tampilan pembuka pada media pembelajaran ini. Ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Kita klik mulai. Kemudian setelah tampilan awal tadi, kita masuk ke tampilan yang kedua, yaitu tentang judul materi yang akan dibahas dalam media pembelajaran ini. Kita klik lanjut. Sebelum kita masuki kompetensi, materi maupun tugas, terlebih dahulu kita baca terlebih dahulu di bagian petunjuk. Yang pertama, media pembelajaran ini memuat 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Anda bisa menekan tombol yang ditandai dengan tanda atau mouse. Anda dapat menekan tombol yang Anda inginkan dengan mengklik salah satu tombol pada menu yang tersedia. Anda bisa mengerjakan soal evaluasi yang telah disajikan. Jika Anda ingin mengakhiri pembelajaran ini, Anda dapat mengklik tombol keluar yang terdapat pada sudut kanan, yaitu pada menu bagian profil. Selamat mempelajari materi Asmaul Husna yang ada di media pembelajaran ini. Jangan khawatir para siswa semuanya, media pembelajaran ini nanti akan saya share linknya dan kalian bisa mendownload. Jikapun kalian tidak bisa mendownload atau mengoperasikan media ini, kalian bisa menyimak video ini dengan baik. Selanjutnya kita masuk di kompetensi. Dalam submenu kompetensi terdapat 3 bagian, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Kita langsung fokus pada tujuan pembelajaran saja untuk mempersingkat waktu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik harus mampu membaca Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna isi Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah,
Ketiga tujuan ini setidaknya harus kalian kuasai setelah kita bersama belajar tentang materi Asmaul Husna. Baiklah teman-teman, para siswa semuanya, kita masuk dalam materi. Di dalam media ini materinya ada 7. Ini adalah Asmaul Husna secara umum, dan ini bagian atau nama-nama Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Namun pada kelas 10 yang perlu kalian pahami hanya 7. Oke, kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Kita klik yang bagian paling besar. Asmaul Husna, kita masuk ke pengertian dulu. Asmaul Husna itu terdiri dari beberapa kata. Yang kata pertama adalah asma, yang berarti nama, dan kata husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Teman-teman semuanya, Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Nah, untuk poin pentingnya, yang perlu kalian hafalkan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi yang indah. Kalian tidak harus menghafal definisi Asmaul Husna secara harfiah ini. Jadi kalian boleh hanya menghafal. Ketika kalian ditanya apa itu Asmaul Husna, kalian bisa menjawabnya dengan nama-nama Allah yang baik lagi indah. Selanjutnya, para siswa semuanya, kita masuk ke dalil tentang Asmaul Husna. Di sini ayat yang saya tampilkan yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ketika Arab ini saya klik, akan mengeluarkan suaranya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, itu tadi sudah dibacakan oleh qori yang terkenal tentang Al-A'raf ayat 180. Jikalau suaranya kurang jelas, ya mohon maaf karena saya tidak menggunakan speaker eksternal. Tapi tidak mengapa, kalian bisa membacanya secara mandiri. Kemudian untuk artinya, hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Setelah kita mengetahui definisi tentang Asmaul Husna, yang selanjutnya akan kita bahas adalah 7 Asmaul Husna yang sudah saya tampilkan ini. Namun dalam video ini kita tidak akan membahas secara keseluruhan. Nanti kalian bisa mencobanya secara sendiri di rumah kalian masing-masing, ataupun nanti juga akan saya bagikan e-book terkait materi Asmaul Husna. Namun di sini saya akan mengambil contoh, misalnya Al-Jami. Ini saya klik Al-Jami. Dalam menu Al-Jami, dalam cover depan, saya menampilkan benda-benda di langit. Nah, kenapa saya menampilkan benda-benda di langit? Pasti ada kaitannya dengan Al-Jami. Nah, benda-benda di langit mampu berkumpul dan beredar sesuai tugasnya masing-masing atas perintah Allah. Lantas apa kaitannya gambar ini dengan Al-Jami? Mari kita
bahas bersama. Kita masuk pada submenu pengertian. Jadi pengertian al-jami' adalah ini. Al-jami' berasal dari kata jami'. Ya, sama ya berarti teman-teman. Jami' berasal dari kata jamaah yang artinya kumpulan. Maksudnya lebih dari satu ataupun banyak. Secara bahasa, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lain, yang berada di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Yang perlu kalian pahami, al-jami' definisinya itu adalah mengumpulkan atau berjamaah. Kalian tidak perlu menghafalkan deskripsi yang panjang ini. Nah, kemudian dalil dari al-jami' kita buka. Dalil dari al-jami' saya menampilkan surah Ali Imran ayat 9. Ketika saya klik seperti tadi pasti keluar suaranya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Nah, para siswa semuanya, setelah kita mengetahui pengertian maupun dalil, kita masuk kepada submenu yang selanjutnya, yaitu sikap apa saja yang diharapkan setelah kita mempelajari ataupun mengenal Asmaul Husna al-Jami'. Kita klik. Nah, setidaknya di sini saya menampilkan ada 3 sikap yang seharusnya tertanam pada diri kita setelah mempelajari Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan makhluk-makhluk Allah. Sudah paham ya teman-teman maksudnya? Kemudian yang kedua, bertanggung jawab pada tugas dan fungsi kita masing-masing. Sebagai manusia, kita dilahirkan maupun diciptakan di bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Berarti ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna ini, kita sudah selayaknya bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Misalnya kita sudah dikaruniai kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk melaksanakan ibadah ataupun berbuat baik kepada orang lain. Jangan sebaliknya kita menggunakan kesehatan kita untuk mencelakai atau menyakiti orang lain. Itu sungguh sangat perilaku yang tidak terpuji. Contoh sikap yang ketiga adalah jangan merasa diri yang paling baik dan paling benar. Kalau kita sampai terjerumus pada sikap yang ketiga ini, kita tidak ada bedanya dengan yang namanya setan. Karena setan atau jin yang kalian ketahui pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, jin itu adalah jin atau setan ataupun iblis itu yang merupakan makhluk yang merasa dirinya paling sombong. Sehingga jika kalian tidak ingin disamakan dengan golongan tersebut, ya jangan merasa diri menjadi paling baik ataupun paling benar. Kemudian teman-teman, para siswa semuanya, kita masuk ke contoh perilaku. Contoh perilaku dalam Asmaul Husna al-Jami' saya memaparkan ada 4. Yang pertama, berusaha untuk selalu bekerja sama dalam kebaikan, bukan dalam keburukan.
Yang kedua, menjadi pemimpin yang adil atau amanah. Yang ketiga, mempersatukan orang yang sedang berselisih. Bukan sebaliknya, ketika ada dua teman kita sedang berselisih, kita malah mendukung salah satu dan merugikan orang lain. Itu sungguh perilaku yang tidak terpuji. Yang keempat, hidup bermasyarakat, hidup harmonis dengan tetangga maupun orang-orang terdekat kita, dan umumnya kepada seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Nah, seperti ini teman-teman isi dari setiap sub ataupun nama-nama Asmaul Husna yang ada di materi ini. Kalian nanti bisa membukanya yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke menu tugas. Tugas di sini ada dua, soal pilihan ganda dan tugas esai. Nah, saya ingin membuka soal pilihan ganda. Petunjuk pengerjaan soal pilihan ganda. Silahkan Anda menjawab dari setiap pertanyaan dengan cara klik pada tombol A, B, C, D seperti gambar di bawah ini. Nah, ketika kalian sudah siap mengerjakan, kalian klik mulai. Namun, di sini ketika kita sudah mulai, kita tidak bisa menuju kembali atau back. Jadi ketika kalian sudah milih B, otomatis akan berpindah kepada soal selanjutnya. Kita mulai untuk mengerjakan ini. Namun pengerjaan ini hanya sebagai contoh saja. Saya tidak mengerjakannya dengan serius. Misalnya saya klik A semua, teman-teman. A, nomor 2A, nomor 3A, nomor 4A, nomor 5A, nomor 6A, nomor 7A, nomor 8A, nomor 9A, 10A. Nah, ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal, nanti akan mendapatkan nilai. Selamat saudara mendapatkan jumlah benar 1, jumlah salah 9, dan skornya 10. Nah, di sini sengaja saya tidak menampilkan kunci. Tujuannya adalah supaya kalian benar-benar memahami dari soal ataupun materi yang telah saya sampaikan. Kalian bisa mengulang lagi ini dengan mengklik tombol ini, kembali ke menu tugas untuk mengulangi lagi. Setidaknya skor minimal yang harus kalian peroleh itu 70, yang berarti jumlah benarnya 7, jumlah salahnya 3. Nah, karena ini tadi saya sebagai contoh, saya tidak perlu mengulangi lagi. Kemudian kita klik ini, kembali ke menu tugas. Nah, kalau ini soal pilihan ganda, ini soal esai. Kita klik tugas. Berikanlah contoh sikap seorang hamba sebagai bentuk meneladani Asmaul Husna berikut ini: Al-Matin, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Jami, Al-Adil. Nah, Asmaul Husna ini kalian bisa mengetahui di menu materi tadi. Kita kembali ke menu utama untuk mempersingkat video ini. Nah, pada bagian akhir dari media ini, yaitu pada menu profil. Profil. Nah, ini hasil karya saya waktu kuliah di Yogyakarta. Nah, ini ada penyusun, pembimbing, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Nah, untuk keluar dari media ini silahkan kalian klik merah ini, keluar atau exit, klik. Nah, ketika kalian mengklik exit, masih ada kata-kata lagi. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika klik kita tidak, ya kita tidak akan keluar. Ataupun ya, pasti keluar. Namun ada kata-kata yang menarik di sini yang saya tampilkan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia sangat tidak layak untuk mengakui kesempurnaan itu. Begitu pula dengan media pembelajaran ini yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar, semoga sukses ya. Kita klik keluar ya. Nah,
otomatis akan keluar dari media pembelajaran. Nah, teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan malas untuk belajar, karena dengan belajar kita akan semakin membuka wawasan ataupun cara berpikir kita, sehingga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang bodoh. Nah, jangan tanya kenapa saya memakai wallpaper kucing. Nah, ini pesan tersiratnya. Kucing saja yang tidak dikaruniai akal berinisiatif untuk belajar, apalagi kita yang disempurnakan oleh Allah, baik itu akal, fisik maupun yang lain. Kenapa kita tidak menggunakannya untuk belajar? Demikian teman-teman, banyak tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.